Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzil alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina taw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa abudullaha mukhlisina lahuddin wa abudullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wal tankum minkum ummatu yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yad'una lil jannah, kullu ummatin yadkhuluna al jannah illa man aba. Qila wa ma ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Sadaqa Rasulullah ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah khatib di atas mimbar ini mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kerugian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yanju bihi illa man da'a illa Allah ka du'ail gharib. Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak akan selamat pada zaman itu kecuali orang-orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan bekerja sama dalam taat kepada Allah. Karena sesungguhnya dalam kebersamaan untuk taat kepada Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang berat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah, karena kita tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Kita hanya hamba Allah, bertempat di bumi Allah, selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah, dan kita akan dihadapkan kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa akan beruntung, dan orang-orang yang maksiat akan merugi. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini waktunya kita memperbaharui niat kita. Apalagi di bulan Muharram yang mulia ini, bulan yang amal kebaikannya besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita supaya kita membuat persiapan-persiapan untuk akhirat. Kemarin bulan Zulhijjah ada amalan istimewa di dalamnya. Ada amalan haji, umroh, puasa di hari Arafah. Itu adalah kesempatan bagi orang yang beriman untuk mencuci hatinya, badannya, untuk persiapan bekal di akhirat. Setelah bulan Zulhijjah ada bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan yang amal-amal dilipat gandakan dalam bulan ini. Dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah di dalam Al-Qur'an diceritakan telah menolong para anbiya alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari pembakaran Raja Namrud.
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam telah diselamatkan dari banjir bandang juga pada bulan Muharram, bertepatan pada hari 10 Arafah ini, atau hari Arafah atau hari Syura. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang menjalankan puasa Asyura. Karena di hari Asyura inilah banyak pertolongan-pertolongan Allah yang telah diberikan Allah kepada para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam bulan ini ada hari-hari di mana hari kita, di setiap hari ada hari yang paling istimewa, yaitu hari Senin, Kamis, supaya kita berpuasa dan memperbanyak amalan-amalan. Karena pada hari Senin dan Kamis amalan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah hari itu kita diberi hari Jumat, hari untuk memperbaiki diri, hari untuk memperbarui niat kita, untuk memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 7 hari kita, begitu juga dalam setiap hari kita diberi kesempatan, yaitu waktu sholat subuh, supaya kita bisa bertaubat dari dosa-dosa yang telah lewat di waktu malam. Setelah subuh mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita diberi waktu sholat zuhur, supaya kita mencuci hati kita kembali. Setelah sholat zuhur kita melakukan kesalahan lagi, maka diberi waktu asar, maghrib, isya, dan juga sholat sunnah lainnya. Kita juga diberi kesempatan untuk berzikir dalam setiap waktu dan keadaan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang menggunakan kesempatan tersebut. Kesempatan-kesempatan itu mahal, hadirin. Hari Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa telah habis kesempatan-kesempatan tersebut, sehingga habislah umur kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menggunakan sisa umur kita. Karena bagaimanapun umur kita tidak akan lama di dunia ini. Maka alangkah untungnya apabila kita mati dalam amalan kita masih hidup, dan amalan itu tidak akan bisa hidup kecuali kaum muslimin muslimat rukun atau bersatu dalam menghidupkan amal agama. Karena ceritanya mulai zaman nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, hilangnya amalan orang Islam itu disebabkan karena perpecahan di antara orang-orang Islam itu sendiri. Karena perpecahan orang itu adalah haliqah atau pencukur agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dosa-dosa paling besar dilakukan orang Islam yaitu membuat perpecahan. Maka Nabi bersabda dalam hadis sahihnya yang mafhumnya, apabila ada orang datang kepada kamu atau golonganmu, padahal golongan itu golongan yang baik dan bersatu, lalu dia memecahkan golongan itu, maka bunuhlah dia, siapapun orangnya. Seperti cerita Abdurrahman ibnul Muljam. Abdurrahman ibnul Muljam, dia seorang hafiz Quran, pimpinan para qori atau pembaca Quran, atau guru Quran, syekhul Quran di negeri Mesir. Dia ahli zikir. Tetapi baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Abdurrahman ibnu Muljam itu paling celakanya umat akhir zaman. Karena apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ia pertama kali orang yang membuat perpecahan di kalangan umat ini. Orang yang pertama kali memecah belah umat Islam ini. Dan perpecahan itu tidak ada henti-hentinya sampai sekarang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita rukun dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberat apapun suatu perkara, bila kita bersatu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di mana-mana tempat orang Islam terkena musibah, tetapi apabila kita teliti sumber segala musibah, maka sumber segala musibah tersebut adalah karena umat Islam meninggalkan amal-amal agama. Dan apabila kita teliti sumber umat Islam meninggalkan agama adalah karena umat Islam berpecah belah. Dan apabila kita teliti kembali kenapa umat Islam berpecah belah, adalah karena lupa kepada kampung akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, marilah kita perbaiki amal-amal kita. Kita perbaharui niat kita untuk semakin takut kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena maksud dan tujuan kita adalah akhirat. Tambah hari kita semakin dekat dengan kampung akhirat. Jalallahu wa iyyakum minal faizinil aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.